Nama saya Stefani dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Gravity Car yang telah saya buat. Gravity Car adalah mobil mainan yang menggunakan gaya gravitasi untuk bergerak maju, tidak dengan mesin ataupun bahan bakar. Dalam kata lain, mobil Gravity Car ini bergerak hanya dengan beban yang digantungkan pada katrol, seperti pada video ini. Benang dikaitkan pada katrol. Kemudian ujung benang dikaitkan pada pengait lalu digulung hingga beban tertarik ke atas sampai ke posisi yang diinginkan. Beban dilepas, lalu tali yang terkait pada roda akan memutar roda dan mobil pun berjalan. Saat beban jatuh, Gravity Car akan mengalami energi potensial yang kita tahu rumusnya adalah massa kali percepatan gravitasi kali tinggi. Setelah beban jatuh, benang yang dikaitkan pada poros roda akan tertarik dan memutar roda. Dan pada saat itu, Gravity Car mengalami energi kinetik yang kita tahu rumusnya adalah setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Karena energi kinetik ini, roda pun berputar dan mobil pun bisa melaju. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui pengaruh massa beban terhadap efisiensi Gravity Car. Daripada bingung, mari kita lanjut ke video berikut ini. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan komposisi dari Gravity Car yang telah saya buat. Badan dari Gravity Car terbuat dari duplek. Rodanya terbuat dari CD bekas yang ditempelkan pada tutup botol. Porosnya terbuat dari dua sumpit yang disatukan. Sedangkan katrolnya terbuat dari besi kalender. Kemudian semuanya disatukan dan jadilah Gravity Car. Untuk menguji pengaruh massa beban terhadap efisiensi Gravity Car, saya menggunakan 3 macam beban. Yang pertama adalah beban bermassa 150 gram. Yang kedua adalah beban bermassa 200 gram. Yang ketiga adalah beban bermassa 350 gram. Saya menggunakan bidang lintas tehel rumah yang masing-masingnya berukuran 60 x 60 cm. Namun pada percobaan ini akan saya bagi dan tandai masing-masing 30 cm. Setelah dilakukannya percobaan, kita akan mengukur jarak dan waktu saat mobil melaju menggunakan aplikasi Avidemux. Aplikasi ini dapat mencatat waktu sampai ke ketelitian 3 desimal. Ini adalah video dari salah satu percobaan dengan massa beban 350 gram. Setelah diukur, data kemudian dicatat ke dalam tabel. Data dari hasil perhitungan tersebut kemudian diolah menjadi grafik scatter seperti pada gambar di sini. Dari grafik scatter ini dapat dicari energi kinetik dan energi potensialnya yang kemudian dipakai untuk mencari efisiensi seperti pada gambar di sini. Dari data rata-rata efisiensi pada tabel kemudian diolah menjadi diagram batang seperti pada gambar di sini. Dari diagram ini kita dapat melihat bahwa efisiensi terbesar dimiliki oleh beban sebesar 350 gram dan efisiensi terkecil dimiliki oleh beban sebesar 150 gram. Kesimpulannya adalah semakin besar massa beban, semakin besar juga efisiensi Gravity Car-nya. Lalu, semakin kecil massa beban, semakin kecil juga efisiensi Gravity Car-nya. Demikian percobaan saya untuk mengetahui pengaruh massa beban terhadap efisiensi Gravity Car. Kalian juga bisa mencobanya sendiri di rumah kok dengan alat dan bahan yang ada dan tentunya memadai. Sekian dari saya dan terima kasih.